Ada saya mau kasih kunci. Iya, iya. Kalau mau bagus hubungan seksualnya. Iya. Ini yang penting. Ya, boleh berdiri. Silakan. Berdiri deh. Soalnya kalau latar belakang saya itu dokter kandungan. Jadi lebih banyak memeriksa perempuan. Ya. Tapi tidak banyak juga suaminya juga suka diperiksa juga ya. Jadi terutama kalau sudah ada masalah-masalah susah berhubungan dan lain sebagainya. Ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi jami'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang diberikan kita pada saat ini. Merupakan suatu nikmat yang tidak bisa kita ingkari, pastinya tidak bisa kita hitung. Walaupun kita mau hitung berapa jumlahnya, oksigen yang kita hirup saat ini kita tidak bisa ganti dengan apapun. Sehingga patutlah kita untuk bersyukur, apalagi di hari Jumat ini. Insya Allah mudah-mudahan tadi semua telah melaksanakan sholat Jumat dengan khusyuk sehingga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan kita kesempatan sampai hari ini. Seandainya beliau tidak hadir di muka bumi ini, sampai sekarang mungkin kita tidak tahu bahwa arti kesehatan itu seperti apa. Saya banyak sebut kesehatan karena kita temanya masalah kesehatan, Pak ya. Ya, yang kami hormati, telah hadir di sini, maaf saya catat karena maklum baru pertama kali di Daulat ya. Direktur Utama Harian Fajar Bapak Haji M. Agus Salim Waliwamu, kemudian Direktur Bapak Haji Faisal Sam, pimpinan redaksi, Wakil Direktur dan Struktural Harian Fajar yang hadir pada saat ini, serta semuanya yang pasti siang hari ini berbahagia. Ya. Kenapa saya bilang berbahagia? Saya lihat mukanya cerah-cerah, berarti tanda sehat ya. Alhamdulillah. Kemudian kesempatan kali ini diberi amanah untuk memberikan motivasi tentang kesehatan dalam bekerja ya. Kalau kita berbicara motivasi, sebenarnya ini adalah suatu hal yang mungkin kita anggap agak susah kita laksanakan, tapi sebenarnya kalau sehari-hari kita sudah seperti ini berarti motivasinya sudah bagus. Kalau kita berbicara motivasi, terutama untuk motivasi kerja, bahwa bagaimana suatu psikologis terhadap mengarahkan seseorang ya untuk mencapai suatu tujuan dengan tujuan yang sama-sama. Untuk kepada pegawai, bahwa bagaimana mengarahkan pegawai agar instansi atau organisasi yang kita buat bisa mencapai tujuan. Saya rasa tidak ada instansi yang tidak memiliki visi misi, Pak ya. Semuanya memiliki visi. Nah, itulah yang kita arahkan agar mencapai visi yang kita inginkan. Nah, saya rasa di sini semuanya bagus sekali mendapatkan motivasi dan memberikan motivasi, sehingga kita sudah tahu Harian Fajar salah satu yang sudah lama, Pak ya. Dan koran yang mungkin dari sejak kecil sudah kita baca sama-sama. Nah, bagaimana dengan hubungan kesehatan? Beberapa penelitian bahwa ternyata orang bekerja senang, gembira, ya, terus meningkat produktivitasnya, hasil yang didapatkan bagus, mendukung suatu pencapaian dari perusahaan, itu tidak terkait daripada motivasi dan kesehatan. Di Kementerian Kesehatan itu dianjurkan kalau lama duduk ada suatu waktu harus berdiri bergerak. Ya jangan duduk terus ya, karena kalau tidak bergerak banyak penyakit yang datang. Termasuk salah satunya karbohidrat tertumpuk jadinya melar, badannya melar, Pak ya. Nah, jadi harus minimal saja 30 detik. Bapak kalau diduduk
Kira-kira duduk begini ada yang mau olahraga tidak Pak ya? Ada saya mau kasih kunci. Iya, iya. Kalau mau bagus hubungan seksualnya. Iya. Ini yang penting ini. Ada olahraga yang tidak usah berdiri atau lompat-lompat, tapi memperbaiki kualitas panggulnya. Jadi nanti kalau berhubungan seksual tahan lama. Itu ada namanya senam Kegel. Itu membantu organ panggul bagian bawah akan kuat. Hati-hati kalau perempuan, kalau tidak kuat itu nanti jadi rahim turun ya. Bisa paham rahim turun. Kalau laki-laki tidak kuat ejakulasi, tidak berdiri bagus tegak seperti semen. Ya, jadi kesehatan itu dimana kita mempunyai kesehatan sejahtera dan lain sebagainya yang membuat hidup berkualitas. Ya, jadi seperti itu. Kalau Bapak tidak berkualitas hidupnya, berarti Bapak tidak sehat ya. Ada yang tidak berkualitas ini hidupnya. Saya rasa semua bagus ya. Ya, jadi ada 3 poin sehat. Pertama yaitu sehat fisik. Saya rasa yang ada di sini semua sehat fisik Pak ya. Sehat jiwa. Jadi jiwa juga itu harus sehat. Saya rasa di sini juga jiwanya sehat Pak ya. Kalau tidak sehat sudah ada di rumah sakit Dadi. Ya. Nah terus sehat sosial. Jadi bagaimana kita membuat hubungan dengan sesama rekan kerja dan lain sebagainya, atasan bawahan, itu juga adalah hubungan sosial. Ya, jadi untuk pemeliharaan kesehatan itu kita memang memerlukan suatu pemeriksaan. Jadi kalau Bapak mau tahu dirinya sehat betul atau tidak, sekarang ini Bapak merasa sehat ya, tapi ternyata kalau diperiksa bisa saja tidak sehat Pak. Seperti tadi anemia paling kecil itu ya. Biasanya kalau kita periksa di antara Bapak ini ada mungkin yang anemia. Karena anemia di Indonesia itu masih sekitar 10-20% ya. Ya, bagaimana supaya kita tidak berisiko untuk sakit? Ada 6 hal yang perlu kita jaga. Pertama, bagaimana menjaga istirahat yang cukup. Kualitas istirahat yang bagus. Jadi kalau tidak cukup di malam bisa dicuri-curi di waktu senggang yang lain, Pak ya. Ya, terus lagi bagaimana menjaga makanan yang bergizi tadi. Makan 3 kali sehari itu kuantitas. Tapi kalau makan 3 kali sehari belum tentu kualitasnya bagus, Pak ya. Terus lagi bagaimana daya tahan tubuh kita harus perbaiki, terus kondisi psikis, ekonomi juga ini harus kita perbaiki. Jadi kita pasti semua bekerja untuk memperbaiki ekonomi. Nah, dalam Islam memang kita sudah dari dulu Al-Quran sudah menurunkan bahwa kamu diberi sesuatu petunjuk untuk memperbaiki kualitas hidupmu. Di sini disebutkan bahwa bagaimana kita diberi suatu petunjuk agar kita punya dada bagus, lowong dan sebagainya. Di ayat ini tingkat stres, kita kalau stres selalu rasa di dada Pak ya. Itu maksudnya juga. Tapi ada satu dalam sistem kesehatan yang kita tidak sadar bahwa di dada itu ada jantung, ada paru-paru ya. Tadi saya mengatakan oksigen yang kita hirup, siapa yang beri? Allah ya. Kita tidak tahu ternyata itu terkumpul di dada semua itu Pak oksigen ya. Kita kumpul semua. Terus ada temannya jantung yang ambil, pinjam dari paru-paru, diambil untuk antar ke semua bagian-bagian kita. Makanya kenapa loyo orang anemia? Karena oksigennya kurang. Karena tidak ada yang menghantar oksigen. Karena tadi HB-nya rendah. Banyak di dalam Al-Quran dan hadis yang menyebutkan tentang kesehatan. Jadi Islam itu sangat sempurna, Pak ya. Jadi kita itu dari dulu Nabi Muhammad SAW sudah tahu bahwa dengan ini kita bisa sembuh. Kemarin terakhir kami melakukan penelitian tentang kurma ajwa. Kurma ajwa itu dari dulu waktu Siti Maryam melahirkan, di dalam Al-Quran goyang-goyangkan pohon kurma supaya jatuh itu buah kurma dimakan saat setelah melahirkan. Kenapa? Ternyata di dalamnya mengandung zat-zat yang mencegah perdarahan saat sudah melahirkan. Luar biasa, Pak ya. Kontraksi rahim jadi bagus karena ada zat-zat dalam kurma. Ya. Kemudian lagi, bagaimana Nabi meminta kita setiap pagi makan kurma? Ya,
kalau mau kerjanya bagus, usahakan tiap pagi makan kurma. Dilanjut. Ada satu motivasi memperbaiki kualitas kerja, yaitu ternyata orang yang produktif bukan karena gajinya tinggi. Diteliti di jurnal sini, Pak ya. Ternyata dia produktif karena bagus kualitas seksualnya. Iya. Kenapa bisa? Ada yang tahu, Pak ya? Kenapa bisa? Karena makan pisang. Ini hanya lambang ya. Ya. Karena saat Bapak Ibu ketemu mata saja sudah ada muncul hormon cinta. Ya. Bisa paham? Hormon cinta itu adalah oksitosin. Oksitosin ini membuat kita bergairah. Ya, tapi untunglah ada Islam kasih kita akal sehat. Jangan langsung ambak kalau bergairah, menikah dulu ya. Seandainya tidak seperti binatang, Pak ya. Ketemu langsung ya. Seandainya tidak ada Islam yang mengatur kita seperti itu. Jadi ternyata seksualitas malah meningkatkan motivasi kerja yang bagus. Jadi pelihara seksualitasnya. Ya, mungkin dari sini dari saya lebih dan kurang bermaafkan. Kita ada babak pertanyaannya. Terlalu panjang kayaknya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita beri aplaus Pak Dokter. Oh, iya. Ya, tadi waktu Pak Dokter Ranca menyampaikan senam Kegel ini langsung banyak praktek kan? Banyak praktek di sini. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Ya, langsung pada Cuma 30 detik. Ya, bagus pertanyaannya tentang kehamilan ya. Jadi tadi itu memang ibu hamil itu ada perubahan hormon, Pak ya. Jadi jangan heran kalau ada istrinya yang bermanja-manja dan sebagainya, aneh-aneh kemauannya, memang bisa ada bawaan. Orang bilang bawaan orok, itu memang ada hormon yang dihasilkan dari orok, ya, dari plasenta kalau kita bahasa kedokterannya. Jadi ada hormon yang muncul dari situ juga. Nah, itulah hormon ini yang membuat ibu itu kadang senang, kadang gembira, kadang senang, kadang gembira. Nah, termasuk itu bagaimana supaya dia senang, ya biasanya dia minta macam-macam seperti itu ya. Iya. Ya. Ya, baik, saya kira mungkin banyak yang mau ditanyakan, cuma kita terbatas oleh waktu. Saya kira Pak Dokter juga punya aktivitas, teman-teman juga mesti akan kembali bekerja. Kalau masih ada yang kurang nanti bisa langsung konsultasi ke Pak Dokter, saya ke tempat. Ada nomor telepon tadi. Baik, teman-teman, kita mengakhiri diskusi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Siap, Pak Dokter.